这里有房间可以休息啊，真有趣。难道还不明白我的心意？想到名声在外的狂尊，我若说没，你会相信吗？ Woki guys, dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Mamang Film. Semoga kalian sehat-sehat selalu, dan dimudahkan rezekinya. Tanpa basa-basi lagi, let's go kita ke alur ceritanya. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, alangkah baiknya kita masuk ke intro dulu. Di awal film, terlihat seorang pria yang memakai topeng sedang melihat pemandangan di daerah gunung, sepertinya ia sedang berburu sesuatu, kemudian dia melihat seekor monster yaitu binatang skala ungu. Segera ia mendekatinya, ketika mereka berhadapan monster tersebut mengeluarkan raungan yang sangat kuat, dan terjadilah pertempuran. Pemuda bertopeng tersebut meninju monster dengan sangat kuat sehingga ia terlempar sangat jauh, dan kemenangan pun berada di pihak pemuda bertopeng. Nah kita lihat di sini, ternyata yang dicari oleh pemuda bertopeng tersebut adalah batu kristal yang berada di kepala monster skala ungu. Kita beralih di sebuah toko, ternyata pria bertopeng menjual batu tersebut kepada seorang wanita yang bernama Liu Fei. Liu Fei menggoda pria bertopeng untuk segera beristirahat di kamarnya, akan tetapi pria bertopeng tidak menghiraukannya, dan segera pergi dari tempat tersebut. Di sini terlihat sepertinya wanita tersebut menyukai pria bertopeng yang misterius. Saat akan pergi dari toko tersebut, orang-orang mulai membicarakan pria bertopeng. Mereka mengatakan dia adalah Fierce yang sangat terkenal. Di sini saya akan mulai menjelaskan sedikit apa itu Fierce. Fierce adalah seorang master yang berhasil menerobos ke peringkat langit. Beberapa saat setelah pemuda bertopeng keluar dari toko tersebut, terlihat ada seorang wanita menghampirinya. Wanita tersebut adalah Lin Rou, putri dari ketua keluarga Lin. Dia segera menggenggam tangannya, dan dia bertanya mengapa ia belum mengerti akan perasaannya. Sepertinya di sini Lin Rou sangat menyukai pria bertopeng. Akan tetapi pria bertopeng segera melepaskan tangannya karena wanita tersebut sudah bertunangan. Nah kita lihat di sini sepertinya wanita itu tidak menyukai tunangannya. Dan sepertinya pertunangan mereka terjadi karena paksaan dari orang tua Lin Rou. Kemudian pria ini berbalik dan mengatakan bahwa dia juga tidak menyukai Lin Rou. Ternyata cinta Lin Rou hanya bertepuk sebelah tangan. Keren juga nih pria bertopeng menolak wanita secantik Lin Rou. Sepertinya Mimin lihat di sini pria bertopeng cukup populer di kotanya dan jadi idaman cewek-cewek cantik. Sesampainya di hutan, pria bertopeng melepaskan topengnya. Ternyata ia adalah Chu Guangsheng, putra ketua Chu. Di sini Mimin akan menyebutnya Seng, karena namanya juga terlalu sulit. Dia segera bergegas ke rumahnya. Sesampainya di rumah dia melihat Chu Qing sedang mengganggu kakak perempuannya yaitu Chu Linger. Chu Qing mengatakan bahwa ia akan menikahi kakak perempuannya sesuai dengan perintah ketua agung keluarga Chu. Mendengar hal tersebut membuat Seng sangat marah dan ia ingin memukul Chu Qing. Akan tetapi kakak perempuannya segera menahannya. Nah sekarang kita tahu kenapa Chu Qing sangat disegani dan bisa berbuat semena-mena. Karena ia adalah anak ketua agung. Tiba-tiba saja, Lin Rou datang dan mengatakan, jika kakak perempuan Seng dan Chu Qing menikah, maka akan membuat keluarga Seng menjadi lebih makmur. Secara kan dia anak ketua agung, pasti masa depan kakaknya akan lebih cerah. Nah kita lihat di sini, sepertinya Lin Rou belum menyadari, bahwa pria bertopeng yang dia temui di kota tadi, adalah pria yang sama, yaitu Seng, dan ternyata pria yang dijodohkan dengan Lin Rou adalah Seng juga. Lin Rou juga mengejek Seng karena tidak bisa berkultivasi.
lalu bagaimanakah dia bisa melindungi kakaknya, serta Lin Rou ingin mencari cara agar pertunangan mereka dibatalkan. 林小姐真是说笑了，看来 Namun Seng juga mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan pertunangan mereka. Kemudian Chu Qing mulai menggunakan kekuatannya untuk menekan Seng, akan tetapi Seng mampu bertahan dari tekanan tersebut, yang membuat orang dalam ruangan tersebut sangat terkejut. Kemudian dengan kekuatannya dia bisa melepaskan diri dari tekanan yang dibuat Chu Qing, dan Seng segera melemparkan surat tantangannya, yaitu 3 bulan ke depan mereka akan berduel. Jika Seng kalah, dia boleh melakukan apapun kepadanya, dan jika dia menang, Chu Qing harus membatalkan pertunangannya dengan kakak Seng, dan Chu Qing tidak boleh menginjakan kakinya di keluarga Chu lagi. Chu Qing pun menyetujuinya dan segera mengembalikan surat tantangan kepada Seng. Dia dan Lin Rou segera pergi dari rumah Seng. Sebelum pergi, Lin Rou dengan nada mengejek mengatakan bahwa setelah kakaknya menikah dengan Chu Qing, dia akan membelikan toko untuk Seng agar hidup mereka lebih makmur. Di sini kita lihat bahwa dia sangat meremehkan Seng, padahal mereka belum tahu bahwa Seng adalah pria bertopeng yang sangat terkenal di kota itu. 来说没什么。楚清独斗的，弟，不是那么好欺负的。似乎和以前不太一样。 Setelah mereka pulang, tiba-tiba saja kakak perempuan Seng langsung jatuh sakit. Terlihat di sini dia mengeluarkan hawa dingin. Seng segera menyuruh pelayannya yaitu Yun Er untuk membelikan obat untuk kakaknya, sementara dia bergegas untuk mencari obat di penggunungan. Dalam keadaan setengah sadar, Chu Linger mulai mempertanyakan dari mana Seng memperoleh uang sebanyak itu. Kita beralih di penggunungan, dia mulai mencari tumbuhan spiritual di sana. Ternyata di sana banyak terdapat tumbuhan spiritual, hanya saja orang tidak mengenali yang mana tumbuhan spiritual. Setelah semua terkumpul ia segera pulang, dan tumbuhan spiritual hanya dapat meringankan penyakit kakaknya, tapi tidak bisa menyembuhkannya. Di tengah perjalanan pulang, dia mulai merasakan ada yang mengikutinya, dia segera menyuruh mereka keluar, mereka pun keluar, dan ternyata dia adalah Chu Yun, murid keluarga dari keluarga Chu. Dia ingin membalaskan dendam, karena Seng telah berani menantang Chu Qing berduel. 真没想到，你一个大战书，是楚原这畜生。 Kita flashback sedikit ke setahun yang lalu, terlihat di sini Chu mengganggu wanita di jalan sehingga menyebabkan masalah di keluarga Chu, dan jika bukan karena Chu Qing, sudah lama dia dikeluarkan dari keluarga Chu. Di sini terlihat Chu Yun ingin membalas budi dengan apa yang telah Chu Qing lakukan setahun yang lalu. Chu Yun mulai meminta tumbuhan spiritual yang ada di tangan Seng, jika tidak, dia akan segera menghajar Seng. Melihat hal tersebut dengan tersenyum Seng segera melempar tumbuhan spiritual ke arah Chu Yun, dan sepertinya Seng merencanakan sesuatu. Setelah itu Seng mulai meninggalkan tempat tersebut. Mereka belum tahu aja kalau pria bertopeng itu Seng, bisa-bisa mereka babak belur dihajar Seng nanti. Dan benar saja Seng mengikuti mereka, dan dia mulai menggunakan topengnya agar identitasnya tidak ketahuan. Setelah sekian lama dia mengikuti, akhirnya dia keluar juga. Chu Yun mulai panik karena orang di depannya adalah fierce. Tidak ada pilihan lain, mereka pun mulai menyerang pria bertopeng. Tetapi Seng mulai melancarkan serangannya, dengan gerakan yang begitu cepat, dan kekuatan tinju yang sangat kuat. Dia mulai mengalahkan mereka dengan tinju satu persatu, hingga tersisa Chu Yun seorang. Dengan cepat Seng langsung berada di hadapan Chu Yun. Chu Yun pun sangat ketakutan dan ingin lari, tetapi Seng langsung menarik tangan Chu Yun dan langsung memukulnya di perut hingga terpental, dan dia segera meminta hadiah, karena telah kalah dan mengeluarkan seteguk darah. Chu Yun pun segera memberikan apa yang diminta oleh Seng. Setelah itu Seng pun pergi, tanpa diketahui oleh siapapun. Ternyata ada seorang wanita yang mengintip pertarungan mereka di balik dedaunan.
多谢馈赠，那我就笑纳了。 Setelah pergi lumayan jauh, Seng pun mulai membuka topengnya, dia menyadari ada yang mengikutinya dari belakang. Seng pun lari, sehingga wanita tersebut kehilangan jejak Seng, dan ternyata wanita itu adalah Liu Fei, wanita pemilik toko yang membeli batu monster kemarin. Tapi tiba-tiba saja entah dari mana Seng muncul dan menanyakan kenapa dia membuntutinya. Dengan nada menggoda, dia segera beralasan bahwa dia hanya kebetulan lewat saja. Dan dia tidak menyangka bahwa Fierce alias pria bertopeng yang terkenal itu adalah Seng. Seng bertanya apakah dia sudah melihat semuanya. Liu Fei pun mengatakan dengan lembut bahwa jika dia tidak mengetahui semuanya, Seng pun tidak percaya padanya. Dia bertanya apakah Seng akan membunuhnya karena dia telah mengetahui rahasianya. Sepertinya Mimin yakin dia akan jadi istri pertama Akang Kul ini. Seng segera menyuruhnya untuk menelan pil, tetapi Liu Fei tidak mau menelannya karena dia tidak tahu pil apa itu. Seng mengatakan itu pil racun, dan dia segera memasukkan ke dalam mulut Liu Fei. Liu Fei pun mulai batuk-batuk setelah menelan pil tersebut, dan Seng segera pergi dari tempat tersebut. Sepertinya Seng sangat menjaga rahasianya agar tidak ketahuan. Apakah ini benar-benar racun atau tidak Mimin juga tidak tahu. Sesampainya di rumah Seng membuka pintu dan dia sangat terkejut ketika dia melihat. Waduh, untuk kali ini filmnya sudah habis, bagaimanakah kelanjutannya? Mimin juga sangat penasaran, jadi harus tunggu episode. Oke sobat Mamang Film, sekian dulu untuk part kali ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka. Sampai jumpa.